Pelaporan kedatangan di imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah, cepat, dan aman. Sejak 1 Oktober 2025, penumpang yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan internasional dan bandara internasional wajib mengisi All Indonesia 3 hari sebelum kedatangan. Kamu dapat mengisi All Indonesia melalui allindonesia.imigrasi.go.id atau mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store yang ada di smartphone kamu. All Indonesia, simplify your arrival. Salam jumpa saudara, berjumpa kita dalam Sapa Kalbar bersama saya Raida Todi. Saudara, di Sapa Kalbar kali ini kita akan membahas tema tentang All Indonesia, sebuah platform layanan digital yang informasinya dapat mempermudah perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Apakah benar demikian? Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan 2 narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini dua-duanya dari imigrasi TPI ya, Pontianak. Baik, kita langsung perkenalkan. Dari ujung ada Pak Abdurrahman. Enaknya dipanggil Bapak atau Abang ini? Bebas. Bebas saja ya. Baik, saya panggil Abang aja dua-duanya ya. Siap. Baik, ada Bang Abdurrahman, Kasih Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Pontianak. Benar ya, Bang? Ya, baik. betul. Kita ke narasumber selanjutnya, ada Bang Yusuf. Bang Yusuf ini Kasih Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Benar ya Bang ya? Baik. Abang-abang, kita berbincang-bincang tentang All Indonesia. Ini hal baru yang tadi juga sempat baca-baca tanggal 1 Oktober. Apa sebenarnya barang ini? Silakan Bang Yusuf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saat ini memang imigrasi dan CIQ khususnya di seluruh Indonesia memiliki aplikasi yang diberi nama adalah All Indonesia. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah Republik Indonesia yang mengintegrasikan layanan deklarasi keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Dijadikan satu, disebut All Indonesia. Ya, ini sejak kapan mulai diterapkan? Uji cobanya sebelumnya dari bulan September lalu, kemudian per 1 Oktober itu sudah seluruh bandara internasional dan juga perbatasan-perbatasan internasional sudah harus menggunakan All Indonesia. Ya. Jadi di Kalbar sendiri yang ditangani oleh imigrasi Pontianak ini di mana-mana nih, Bang? Ya, baik. Jadi di imigrasi Pontianak itu kita memang sudah dibuka kembali Bandara Supadio Pontianak. Kemudian ada juga kita pelabuhan internasional yang mengurusi kargo, yaitu Dwi Kora dan juga Terminal Kijing Mempawah. Nah, untuk di Bandara Internasional Supadio Pontianak, sejak dari dibukanya kembali Bandara Supadio ini dari penerbangan luar negeri, kita sudah langsung mengaplikasikan All Indonesia. Jadi pada saat diwajibkan pada tanggal 1 Oktober, kita memang sudah melaksanakan itu. Oke, baik. Bang Abdurrahman, sejauh mana prosesnya sejak diberlakukan tanggal 1 Oktober? Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk prosesnya saat ini itu sudah berjalan. Jadi khusus untuk imigrasi Pontianak sendiri itu kita sudah melaksanakan pengaplikasian All Indonesia ini sejak bulan September. Dan per 1 Oktober ini resmi diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah semua berjalan aman, berjalan lebih cepat dan lebih efisien dibanding sebelumnya. Karena sebagai perumpamaan itu dari sebelumnya itu setiap instansi itu ada ininya deklarasinya masing-masing. Deklarasinya masing-masing ya. Sekarang dengan yang apa tadi yang dijelaskan Pak Yusuf, semua menjadi satu dalam aplikasi All Indonesia. All Indonesia. Nah, ini seperti apa sih aplikasi ini? Apakah harus diunduh terlebih dahulu atau juga bisa seperti apa? Ya,
Dengan aplikasi Indonesia ini, jadi ini dikhususkan untuk kedatangan. Jadi penumpang kedatangan internasional, baik itu WNA maupun WNI, bisa melalui aplikasi bisa download lewat Play Store, bisa Apple Store, atau bisa lewat website All Indonesia. Nanti di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dari imigrasi, dari bea cukai, dari kesehatan dan karantina hewan dan tanaman. Itu semua menyatu jadi satu yang melahirkan nanti di akhirnya itu ada barcode. Jadi barcode itu itulah yang akan di-scan oleh petugas bea cukai, karantina dan kesehatan. Oke. Nah, Bang Yusuf, apa sih tujuannya adanya aplikasi ini? Apakah untuk mempermudah atau justru ada yang berpikiran ini mempersulit? Justru sebetulnya ini adalah untuk mempermudah orang yang akan masuk ke Indonesia. Ya. Yang mana sebelumnya orang itu pada saat mungkin di pesawat atau pada saat landing tiba di bandara, mereka akan mengisi berbagai macam deklarasi atau kartu kedatangan. Imigrasi ada kartu kedatangan sendiri, kemudian custom atau bea cukai ada kedatangan sendiri, kemudian kesehatan dan karantina juga ada kartu kesehatan sendiri. Nah, dengan aplikasi ini dijadikan satu, terintegrasi gitu. Jadi akan mempermudah. Jadi orang itu tidak akan berlama-lama pada saat pemeriksaan di CIQ ketika mereka datang atau tiba di Indonesia. Oke. Nah, Bang Abdul Rahman, kapan bagusnya untuk mulai mengisi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di All Indonesia ini? Jadi ini yang menjadi poin penting juga, salah satu poin penting di All Indonesia ini, karena All Indonesia ini bisa diakses 3 hari sebelum keberangkatan. 3 hari sebelum keberangkatan? Iya, Oke. jadi ketika misalnya kita dari Singapura, rencana berangkat misalnya di hari Kamis, hari Seninnya sudah bisa isi melalui aplikasi yang kita download atau melalui website All Indonesia. Sangat mudah dan sangat efisien. Jadi dari yang tadi seperti dijelaskan Pak Yusuf bahwa 4 instansi yang tergabung dalam CIQ untuk pemeriksaan kedatangan internasional warga negara Indonesia dan warga negara asing itu digabung jadi satu aplikasi, menjadi lebih mudah. Ya tentunya tidak akan ada lagi bahasa mempersulit masyarakat, Tidak justru lagi lebih efisien dan lebih cepat. Oke. Saya sendiri sudah merasakannya. Sudah merasakannya ya? Siap. Oke, bisa ceritakan ini pengalamannya menggunakan ini. Jadi kemarin ketika kebetulan istri saya lagi pendidikan di luar, kebetulan saya antar kemarin. Jadi pada saat kedatangan saya juga mengaplikasikan itu kalau saya langsung pada saat datang. Jadi pada saat datang di bandara internasional itu pasti sudah ada barcode dan telah disiapkan komputer. Ini kita bisa menggunakan HP atau komputer yang telah disediakan oleh pihak bandara. Langsung kita scan dengan HP, isi beberapa pertanyaan dari imigrasi terkait tujuan kedatangan, mau berapa lama, tinggal di mana nanti. Kemudian CIQ juga berapa banyak barang yang kita bawa. Pokoknya semua pertanyaan kita jawab, selesai. Muncullah barcode yang kita bisa screenshot atau di save picture-nya, gambarnya. Itulah nanti yang kalau di sistem imigrasi itu dia sudah terintegrasi dengan All Indonesia, nanti ketahuan penumpang yang datang. Udah langsung tahu kalau oh ini udah daftar All Indonesia. Nah, lama tidak Bang prosesnya? Sangat cepat. Sangat cepat. Hanya perlu menjawab. Perlu menjawab pertanyaan yang memang apa adanya yang kita bawa. Seperti kita datang dari mana, menggunakan pesawat apa. Termasuk barang-barang bawaan kita ya? Untuk bea cukai seperti itu. Untuk bea cukai seperti Jadi itu. misal pertanyaan yang saya temukan kemarin itu berapa banyak baggage yang kita bawa, bagasi yang kita bawa, berapa cabin yang kita bawa. Oke, Bang Abdul apa Rahman. saja. Oke, Bang Abdul Rahman, Bang Yusuf, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut. Akan ada banyak pertanyaan lagi seputar All Indonesia. Ini barang baru yang mempermudah yang memang harus masyarakat ketahui. Baik, Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pelaporan kedatangan di imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih mudah, cepat, dan aman. Sejak 1 Oktober 2025, penumpang yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan internasional dan bandara internasional wajib mengisi All Indonesia 3 hari sebelum kedatangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dengan tema kita tentang All Indonesia. Katanya ini untuk mempermudah kedatangan internasional. Masih dengan Bang Yusuf, Kasih Lalu Lintas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Dan juga ada Bang Abdurrahman, Kasih Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Abang-abang, masih tentang All Indonesia. Ini hal baru yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama yang akan datang ke Indonesia. Nah, seperti apa alur mekanismenya, Bang Yusuf? Baik, alur mekanisme seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Abdul, memang kita sediakan waktu 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Namun idealnya pada saat check-in dia sudah pastikan mengisi All Indonesia. Apabila dia ternyata lupa atau tidak sempat gitu ya, pada saat nanti landing dan dia sudah mendownload aplikasi tersebut, dapat diisi. Apabila masih juga belum bisa, misalnya terkendala internet, di bandara juga disediakan komputer untuk mengisi di bandara. Setelah mengisi tersebut, imigrasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari bea cukai, kesehatan, dan juga karantina, silakan nanti langsung antri ke imigrasi. Nanti di imigrasi akan di-scan paspor ya oleh petugas, diperiksa, kemudian All Indonesia ini kalau di imigrasi sudah terintegrasi ke dalam sistem. Dan nanti akan ada alert merah atau hijau. Manakala yang bersangkutan ada orang tersebut sudah mengisi, itu akan hijau dan dapat diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia. Oke. Nah, apakah ini hanya berlaku bagi warga negara asing atau WNI juga berlaku? Seluruhnya, baik itu warga negara Indonesia. Yang penting selama kedatangan internasional. Kedatangan internasional. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi wajib mereka untuk mengetahui. Bagaimana sosialisasinya sejauh ini? Nah, sejauh ini kita sudah mensosialisasikan baik itu sosialisasi langsung, kemarin kita di tanggal 30 sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian juga kita sudah sosialisasikan terus juga kepada stakeholder dan juga kepada media. Sudah kita sosialisasikan. Oke. Nah, Bang Abdurrahman, sejauh mana ini juga membantu imigrasi? Tentu saja sangat membantu imigrasi. Jadi dengan adanya All Indonesia ini, di sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem keimigrasian kami di APK 4, di mana ketika dia sudah mengisi ini, di sistem kami itu akan hijau. Hijau. Kedatangan mereka pada saat kami sudah di depan petugas, itu kami cek di sistem setelah scan paspor hijau. Artinya mereka sudah mengisi All Indonesia. Adapun informasi yang telah dimasukkan itu sudah masuk di sistem keimigrasian. Menjadi lebih mudah. Jadi terkait penerbangannya pakai apa, datang, berapa orang, dan tujuan kedatangannya. Oke, nah penyesuaian seperti apa yang dilakukan oleh imigrasi? Saat ini kebetulan karena saya membawahi bagian teknologi informasi, jadi saat ini itu memang sudah diintegrasikan dengan sistem keimigrasian di bandara All Indonesia ini. Dan itu juga berlaku dengan instansi lain. Mereka juga sudah mengintegrasikan dengan sistem ini. Jadinya semua kedatangan, kalau dulu ya, kalau ini boleh saya cerita, kalau dulu itu kita pakai manual kartu kedatangan, pakai nulis di kertas, kartu kedatangan dikasih ke petugas, itu kan membutuhkan waktu juga. Kalau dengan sistem seperti sekarang, semua jadi lebih mudah, karena walaupun kita tidak punya HP Android misalnya, itu bisa satu orang yang mendaftarkan sampai 10 orang, misalnya rombongan, di situ ada misalnya lansia atau apa. Ketika pun mereka sendiri lansia, ada petugas juga yang bisa membantu, petugas imigrasi yang standby di kedatangan internasional. Jadi semuanya insya Allah lebih mudah. Lebih mudah. Jadi harus 3 hari ya? Atau memang 1 hari juga bisa? Bisa 1 hari, bahkan pada saat kedatangan pun itu masih bisa. Masih bisa ya? Cuman idealnya memang supaya tidak terhambat pada saat kedatangan, itu sudah diisi pada saat setelah check-in. Cuma setelah check-in. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila setelah check-in di negara tersebut ya, sebelum kedatangan dia juga masih belum sempat, nah, dia masih bisa pada saat landing, pada saat tiba langsung mengisi gitu ya di gadgetnya, atau ternyata tidak ada aplikasi di gadgetnya, tidak ada internet, komputer di kedatangan juga kita siapkan kalau di sini. Sudah disiapkan untuk mengisi All Indonesia. Jadi pada saat berhadapan dengan petugas sudah
terisi All Indonesia tersebut. Oke. Nah, ini jika misalnya sendiri sih pasti Bu sendiri ya. Bagaimana jika misalnya anggota keluarga ramai nih datang dari luar negeri mau ke Kalimantan Barat. Apakah mereka satu-satu atau bisa langsung rame-rame seperti itu? Terkait dengan pengisian All Indonesianya itu bisa berkelompok maksimal 10 orang. Maksimal 10 ya, orang. Maksimal 10 orang. Namun pada saat pemeriksaan di keimigrasian tetap harus satu-satu. Barcode yang tadi sudah kalau di kita kan sudah terintegrasi tuh, sudah diketahui bahwa memang dari berkelompok itu sudah mengisi All Indonesia gitu. Jadi sudah terintegrasi gitu. Jadi walau misalnya satu keluarga berapa orang bisa satu aja yang mengisi, tetapi data-datanya masing-masing nomor paspor dan lain-lainnya itu berbeda-beda nanti ada diisi di situ. Jadi ini benar-benar untuk mempermudah seperti itu ya. Dan sejauh ini Bang Abdurrahman bagaimana melihat sudah berjalankah ini berjalan lancar atau memang masih ada juga yang masih bingung dan perlu harus diedukasi seperti itu? Dari sejak dibukanya penerbangan internasional ya, ini saya khususkan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, alhamdulillah karena memang aplikasinya ini mudah dan gampang diakses, jadi semua masih lebih mudah. Mungkin saja masih ada beberapa mungkin yang belum mengisi dan itu kita bantu. Jadi kita dari Imigrasi Pontianak itu ada petugas juga yang membantu alur kedatangan penumpang. Jadi misalnya mereka ada yang ingin ditanyakan tidak mengerti, itu petugas siap sedia untuk membantu. Jadi insya Allah alhamdulillah sampai sekarang semua berjalan lancar, dengan sangat baik dan lancar. Nah, ada berapa petugas yang disiagakan nih? Kalau untuk saat ini petugas sudah yang khusus bertugas di Imigrasi Pontianak ada sekitar 20 orang. 20. Ini yang juga termasuk di bandara. Termasuk di petugas kedatangan dan petugas yang membantu kedatangan. Mengarahkan untuk akses All Indonesia, mengarahkan ke visa on arrival. Jadi ini kan juga berlaku untuk orang asing. Jadi ini yang salah satu hambatannya kemarin jadi bandara sudah sangat mensupport dengan menyediakan komputer, wifi di layanan kedatangan. Jadi penumpang orang asing pun yang masih belum bisa akses HP-nya ketika datang di sini bisa menggunakan wifi atau komputer yang disediakan. Dan petugas juga disediakan di situ. Juga ada standby untuk memberikan arahan-arahan ya ketika mengalami kebingungan seperti itu. Baik, selain di bandara, ini di mana lagi Bang Yusuf? Ya, kalau di kantor imigrasi Pontianak tadi memang kan hanya Bandara Supadio dan ada juga pelabuhan Dewi Kora Pontianak dan Terminal Kijing. Untuk selebihnya di Kalimantan Barat itu darat per 1 Oktober memang seharusnya sudah diterapkan juga di perbatasan-perbatasan. Nah apa sih kendala ya yang dihadapi sejauh ini? Memang tadi disampaikan berjalan lancar, tapi paling tidak apa yang masih walaupun kecil seperti itu kendala yang ke depan juga harus dibenahi seperti itu. Jadi kemarin juga kita kan ada rakor ya antar stakeholder di bandara terkait dengan pengaplikasian All Indonesia ini. Dari beberapa evaluasi memang kita sangat memerlukan petugas dari masing-masing stakeholder untuk standby di komputer All Indonesia. Gitu. Jadi kita memang sudah sepakat dengan CIQ bahwa menempatkan 1 orang petugas minimal untuk mendampingi penumpang yang akan datang untuk dalam hal pengisian All Indonesia. Ya, karena kan ada 4 ya instansi, ada imigrasi, ada juga bea cukai, karantina, dan kesehatan. Yang tentunya juga mereka kebingungan nanti pasti bertanya ke petugas yang ada di lokasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi abang-abang. Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar, masih kita membahas tentang All Indonesia yang mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober di Terminal Kedatangan Internasional seperti itu ya. Baik, masih dengan imigrasi TPI kelas 1 Pontianak ini untuk membahas tentang All Indonesia ini. Nah, di Kalimantan Barat sendiri sejauh ini tadi kita berbicara tentang kendala, tapi sekarang kendala itu misalnya petugas yang disiagakan sudah terpenuhi belum Bang Yusuf?
Alhamdulillah sudah. Kemarin kita sudah rakor seperti yang tadi saya sampaikan, dan berdasarkan kesepakatan kita standby kan petugas di komputer tersebut. Jadi di komputer aplikasi All Indonesia itu sudah ada petugas, dan petugasnya itu secara gabungan, bukan hanya dari imigrasi, dari setiap stakeholder yang ada 4 itu ya. Siap, 4 itu langsung, bahkan ada yang 2 di situ standby, gitu. Karena kan penumpang pada saat rame di awal-awal gitu tidak cukup kadang 1 gitu, jadi ada 2. Nah, bagaimana koordinasi sejauh ini? Sejauh ini koordinasi kita baik ya, bahkan kita di stakeholder bandara juga ada grup WhatsApp gitu, bersama dengan pihak penerbangannya juga gitu. Jadi disitulah kita saling mengingatkan kalau ada koreksi, evaluasi di WA itulah kita. Ya. Nah, jika ada pelaku perjalanan yang tidak mengisi ini, seperti apa? Ya baik, untuk ini juga untuk informasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kedatangan khususnya di seluruh bandara internasional, kedatangan internasional itu wajib mengisi All Indonesia ini. Jadi jika tidak diisi, pemeriksaan kedatangannya tidak dapat dilanjutkan. Jadi nanti akan diarahkan kembali petugas untuk download atau scan barcode All Indonesia. Nanti akan dibantu petugas yang memang sudah standby di kedatangan internasional, khususnya di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Ya, jika tetap gagal seperti itu, seperti apa, Bang? Sampai saat ini sih belum pernah gagal, karena ini sistemnya mengisi. Jadi kalau lebih sederhananya scan barcode udah langsung muncul pertanyaan-pertanyaan, tinggal diisi aja terkait data pribadi yang diminta, misalnya nomor pesawat, datang dari mana, tujuan kedatangan, bawa apa saja, berapa cabin, seperti itu kurang lebih. Jadi itu lebih detail dan tentunya paling mudah ya, karena menggunakan gadget secara langsung. Karena sekarang sistemnya digital. Oke, baik. Nah, kalau kita ini kan terintegrasi ya, apa sih yang mungkin jadi dasar pemikiran ini akhirnya diadakan? Jadi seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa memang dulu kedatangan internasional itu akan melibatkan 4 instansi, CIQ tadi itu, di mana di dalamnya ada imigrasi untuk penumpang, ada untuk barang bea cukai, kesehatan penumpang, ada dari instansi kesehatan, terkait hewan dan tanaman, ada dari karantina. Itu semua masing-masing punya declare. Jadi semua masing-masing punya sesuatu yang harus diisi, jadi semacam kartu kedatangan. Baik itu ada yang sudah terintegrasi melalui digital, ada yang masih manual. Itulah yang menjadi pemikiran pemerintah, mengapa tidak disederhanakan menjadi dalam satu aplikasi yang yang dinamakan All Indonesia, yang sudah terintegrasi dengan 4 sistem tadi. Jadi masyarakat itu tidak membutuhkan waktu lama lagi pada saat kedatangan. Yang biasa kita lihat kan, kalau antrinya sudah lama, belum isi kartu kedatangan lagi untuk misalnya imigrasi, bea cukai, karantina juga punya, kesehatan juga punya. Jadi semua disatukan menjadi satu aplikasi yang lebih sederhana, jadinya lebih cepat dan efisien. Jadi Bang Yusuf, ketika sudah mengisi dari luar negeri misalnya, datang ke sini, nah ini apa lagi yang harus dilakukan oleh penumpang? Penumpang setelah mengisi All Indonesia, kewajibannya satu udah gugur gitu. Kemudian ya melakukan pemeriksaan keimigrasian. Datang tinggal menunjukkan apa ini? Paspor, cukup paspor. Cukup paspor, dan nanti petugas imigrasi akan melakukan proses clearance-nya di mejanya dan di scan, dan dapat diketahui bahwa yang bersangkutan telah mengisi atau belum. Setelah selesai ya sebagaimana biasa, tentunya yang bersangkutan bisa masuk ke Indonesia, kemudian melewati stakeholder yang lain seperti CIQ dan karantina, seperti itu. Nah, ada tidak SOP khusus ya kepada petugas di lapangan, kemudian ada tidak juga bimbingan sebelumnya yang dilakukan sebelum ini diterapkan? Kalau terkait dengan bimbingan, melalui Zoom sebelumnya memang pada saat aplikasi ini sudah beberapa kali disampaikan, baik itu pada saat pembentukan, kemudian pada saat pengembangan, dan pada saat setelah jadi selalu dilakukan informasi atau diseminasi terhadap petugas-petugas kita di seluruh Indonesia itu, dan kita mengikuti itu.
Dan petugas juga telah mempelajari aplikasinya. Kita juga pada saat sebelum launching bandara ini kita juga sudah melakukan uji coba gitu. Uji coba termasuk uji coba All Indonesia. Oke. Gitu. Jadi Kemarin uji cobanya seperti apa, Bang? uji cobanya Berapa hari dilakukan? 1 hari sebelum penerbangan perdana dilakukan. Oke. Itu uji coba dari mulai berangkat dan juga datang, pengisian All Indonesia itu langsung kita uji coba dan berjalan dengan baik semua. Oke. Dan memang telah dilengkapi, petugas kita juga ada SOP bahwasanya memang SOP ini kan dari dulu sudah ada bahwa setiap orang yang akan masuk wilayah Indonesia itu wajib mengisi kartu kedatangan gitu, baik itu secara manual maupun elektronik. Nah, elektronik inilah All Indonesia sekarang seperti itu. Nah, Bang Abdul Rahman, sejauh mana aplikasi ini keamanannya? Untuk keamanan ini memang insya Allah aman karena sudah menggunakan enkripsi yang tingkat tinggi. Pengamanannya memang untuk 4 instansi terkait data kebocoran insya Allah tidak aman dan tidak bisa dijebol seperti yang ketakutan masyarakat pada umumnya. Oke. Dan data-data pun yang memang dimasukkan itu data-data secara umum terkait penerbangan. Jadi data-data yang khusus itu memang tidak ada di permintaan All Indonesia ini. Oke, baik. Kalau ya secara spesifik imigrasi apa-apa nih yang bisa jelaskan yang diminta harus diisi oleh penumpang? Nama, Nama, ada nomor paspor, ada kemudian tujuan kedatangan, alamat di Indonesia, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana imigrasi memastikan data-data yang disampaikan ini sebenar-benarnya? Bagaimana pula jika ada yang asal isi saja seperti itu? Ya, karena tadi All Indonesia ini sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, di dalam aplikasi kita sudah terlihat bahwa yang bersangkutan memang telah mengisi dan dapat diizinkan masuk. Nanti pada saat setelah di Indonesia, misalkan orang asing, tentunya itu adalah tugas dari pihak pengawasan keimigrasian yang akan melakukan pengawasan dan perlindungan. Oke, bagi WNA yang masuk, ini apa yang bisa diambil yang baiknya nih? Karena misalnya pelaporan dan lain sebagainya, waktu tinggal misalnya, seperti itu. Siap. Sebetulnya pada saat orang asing berada di wilayah Indonesia itu kan mereka juga memerlukan perlindungan. Gitu. Manakala kita di dalam sistem pengawasan kita adalah ada pengawasan secara administratif, baik itu ke dalam penginapan atau secara administratif lainnya yang diketahui ada orang asing, dan disitulah salah satu bentuk perlindungan terhadap orang asing berada di Indonesia. Oke, baik. Bang Yusuf, Bang Abdul Rahman, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saudara, Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Masih bersama saya Raida Todi. Saat ini kita berada di kawasan VIP Bandara Internasional Supadio Pontianak, masih dengan imigrasi Pontianak terkait All Indonesia, sebuah aplikasi layanan platform digital ini untuk mempermudah kedatangan internasional. Masih dengan Bang Yusuf dan Bang Abdurrahman, kita ke Bang Yusuf terkait kedatangan internasional pasca dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Supadio, sejauh mana lalu lintasnya hingga saat ini? Ya, baik. Jadi setelah kita dibukanya kembali Bandara Supadio Pontianak ini, kita memang saat ini masih baru ada 2 tujuan ya, ke Kuching itu 2 kali dalam setiap hari, dan ke Kuala Lumpur dalam 1 minggu itu 3 kali. Nah, dari antusiasme masyarakat baik itu warga negara Indonesia ke Kalimantan Barat, ke Kuching dan ke Kuala Lumpur itu sangat tinggi. Dan begitupun sebaliknya juga rata-rata itu 170 penumpang yang datang ke Indonesia. Itu mungkin 60%, 40%-nya warga negara asing. Kan ada juga yang warga negara asing yang membeli visa on arrival pada saat tiba di Bandara Supadio. Jadi sejauh ini cukup diminati adanya penerbangan ini, memang sudah ditunggu-tunggu kan oleh masyarakat dari sejak ditutupnya
pasca pandemi dulu gitu ya. Jadi memang sudah antusiasmenya sudah tinggi. Oke. Nah, kebanyakan ini tercatat juga tidak maksud kedatangan, kemudian berapa lama di Indonesia, misalnya seperti itu. Kalau untuk warga negara Indonesia itu kita sudah kita berdasarkan hasil wawancara memang pergi ke luar negerinya ada yang berobat, ada yang wisata. Jadi ada ya. wawancara yang dilakukan ya? Betul, pasti ada wawancara dari petugas imigrasi pada saat keberangkatan maupun kedatangan. Pada saat keberangkatan tujuannya wisata, kemudian berobat, ada juga untuk transit seperti ke Kuala Lumpur kan mungkin tujuannya banyak ya ke negara-negara yang lain. Kemudian pada saat kedatangan bagi orang asing juga ada juga yang wisata di sini. Oh, ada juga yang wisata di sini. Ya. Dan juga ada juga yang mengunjungi keluarganya gitu. Ada juga yang mengunjungi kampus gitu, yang kampus yang di Kuala Lumpur punya teman di sini, di kampus di sini gitu. Jadi sangat positif kedatangan ke Kalimantan Barat ini. Ya, jadi rata-rata ada 170 penumpang per hari ya. Per hari. Baik, Per penerbangan. per penerbangan. Wah, luar biasa. Ya. Bang Abdurrahman, bagaimana pengawasannya? Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi imigrasi, khususnya kantor imigrasi Pontianak, terkait pengawasan kedatangan orang asing yang masuk di wilayah Pontianak. Sebelumnya untuk imigrasi Pontianak itu memang wilayah kerjanya ada sampai Mempawah, Pontianak sendiri. Jadi untuk kedatangan orang asing yang datang itu memang ketika dia sudah masuk menggunakan visa kedatangan, baik itu bebas visa atau visa yang telah di-apply sebelumnya sebelum kedatangan, itu akan masuk dalam sistem pengawasan kami. Dan itu pula di kantor imigrasi Pontianak ada seksi bagian pengawasan dan penindakan yang akan melaksanakan pengawasan itu untuk memastikan apa yang disampaikan pada saat kedatangan itu sama dengan izin tinggal yang digunakan. Jika memang berbeda ya tentu akan kita tindak, baik itu kita pro justisia atau kita deportasi. Oke. Nah, untuk pengawasan ini apakah semakin ditingkatkan atau seperti apa dari sebelumnya? Tentunya pasti ditingkatkan. Untuk pengawasan terus-menerus dari pimpinan kami juga, dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Direktur Jenderal Imigrasi. Untuk pengawasan ini memang menjadi fokus utama, tetapi tidak membuat masyarakat asing, warga negara asing ini tidak nyaman. Jadi kita harus juga memastikan bahwa masyarakat atau warga negara asing yang datang ke Indonesia ini nyaman untuk, apalagi dengan tujuannya wisata. Oke. Nah, Pak Yusuf, jadi 170 orang per penerbangan ini, apakah mereka sudah terlihat menggunakan aplikasi All Indonesia? Misalnya berapa persen yang menggunakan handphone, berapa persen yang menggunakan komputer yang ada di bandara? Sejauh pengamatan mungkin lebih banyak memang menggunakan komputer yang ada di bandara untuk saat ini gitu. Tapi ada juga yang menggunakan handphone pada saat sebelum mereka datang. Kalau misalnya warga negara Indonesia yang berangkat, udah kita kasih tahu itu sebelum berangkat, nanti pas pulang jangan lupa isi All Indonesia gitu. Dan mereka sudah, oh ya Pak, saya sudah download nih gitu. Dan kebanyakan yang berangkat dan PP gitu ya, itu sudah mengisi gitu. Oke. Nah, di bandara sendiri pantauan juga ada berapa komputer yang tersedia di sana? Untuk komputer khusus untuk All Indonesia itu kita ada tiga di bandara? Di bandara internasional di kedatangan. Jadi pada saat keluar dari Garbarata, kemudian kita ada ruangan khusus untuk melewati ke pemeriksaan, itu sudah tersedia All Indonesia, baik itu barcode, kemudian tata cara pengisian, dan juga komputer yang sudah tersedia di situ. Jadi ada 3 komputer. Kalau di pelabuhan sendiri? Di pelabuhan sendiri kita masih menggunakan barcode. Masih menggunakan masih barcode. Ini teknisnya seperti sama dengan di bandara atau seperti apa di bandara? Kalau di pelabuhan ini kan, kalau kita pelabuhannya bukan pelabuhan penumpang, jadi pelabuhannya adalah pelabuhan kargo. Bang Yusuf, seperti apa ketertiban untuk yang di pelabuhan? Terkait dengan yang di pelabuhan, saat ini memang cukup tertib kita ya, karena dari berbagai instansi di sana pun tetap kita ada CIQ dalam rangka pemeriksaan kapal gitu. Dari ketertibannya mereka dari mulai pemberitahuan kedatangan kapal, kemudian clearance-nya, dan juga ketertiban dalam hal dokumen-dokumennya pun sejauh ini masih baik di pelabuhan kita di Bikora. Oke, Bang Abdurrahman, apalagi layanan yang untuk mempermudah pelaku perjalanan ke Kalimantan Barat khususnya? Jadi sebagai informasi bahwa untuk kenapa
bisa mempermudah itu pertama kan baru dibuka. Jadi untuk saat ini juga bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan yang dari luar negeri, ingin masuk ke Pontianak itu, untuk biaya tiketnya itu sangat murah saat ini. Jadi silakan melakukan perjalanan. Dan di imigrasi pemeriksaannya juga itu sangat cepat dan mudah. Tapi pastikan tujuan kedatangan kalian itu sudah ada. Jadi tujuan kedatangan ke Pontianak sudah ada. Ingin berapa lama tinggal, jika ingin bekerja pastikan semua visa dan izin tinggalnya sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi cuma itu saja yang harus dipenuhi ya? Tidak susah. Nah, pola pemantauan seperti apa sih yang dilakukan imigrasi? Pemantauan terhadap warga negara Indonesia asing ya yang ada di Kalimantan Barat sebetulnya dari sejak sebelum mereka datang melalui permohonan visa, manakala orang asing tersebut mengajukan permohonan visa. Pada saat di kedatangan, pemantauan secara administratif tentunya pada saat pemeriksaan keimigrasian dengan petugas imigrasi di kedatangan. Itu kan ada juga beberapa wawancara yang disampaikan ke penumpang tersebut. Setelah tiba di Pontianak, kemudian mereka berkegiatan di Pontianak, terdapat juga tim pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap orang asing tersebut. Namun seperti yang Pak Abdul sampaikan tadi, pengawasan di sini cenderung kita melaksanakannya untuk membuat kenyamanan terhadap orang asing berada di wilayah kita, Kalbar. Sejauh ini masih aman ya? Sejauh ini masih aman. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sapa Kalbar masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Tema kita All Indonesia, permudah kedatangan internasional. Sudah disampaikan Bang Abdul, Bang Yusuf, ini semakin mudah ya, tidak dipersulit lagi dengan adanya ini, kan tidak perlu mengisi aplikasi di masing-masing ya, tapi sekarang sudah terintegrasi. Baik, berkaitan dengan terobosan ya, inovasi yang dilakukan, apa sih yang dilakukan imigrasi selain All Indonesia yang dilakukan sepanjang tahun 2025 ini, Bang Yusuf? Baik, apabila berkaitan dengan bandara, memang terobosannya adalah autogate. Autogate imigrasi itu telah melaksanakan terobosan autogate itu, menambah mesin-mesin autogate di setiap bandara-bandara. Dan kedepannya mungkin di tahun depan bandara kita juga, Bandara Supadio, kita akan melakukan terobosan itu menggunakan autogate. Jadi tidak bersinggungan dengan petugas. Jadi ada yang bisa dengan petugas, ada juga dengan menggunakan mesin autogate tersebut gitu. Itu adalah proyeksi ke depan di bandara kita Supadio Pontianak. Yang untuk dilakukan 2025 ini sendiri? 2025 kita masih pengaplikasian All Indonesia. Kita akan evaluasi penggunaannya atau pelaksanaannya di bandara kita Supadio ini sejauh mana, dan berdasarkan evaluasi nanti dari stakeholder apakah dimungkinkan untuk ditambahkan pertanyaan yang belum terakomodir seperti itu. Oke, ini kan karakteristik penumpang pesawat ini kan pastinya berbeda-beda ya. Ada yang emosian seperti itu. Ini bagaimana antisipasi? Ada gesekan begitu di lapangan antara petugas dengan penumpang. Nah, kalau All Indonesia ini sudah sebetulnya bahasanya sudah ada 3 di situ. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Jadi untuk yang tidak bisa bahasa Indonesia, orang asing, ada bahasa Inggris gitu. Yang misalnya orang Chinese tidak bisa bahasa Inggris, di situ udah ada bahasa Cinanya gitu. Jadi sangat mudah sekali, memang bisa dipilih bahasanya apa gitu. Terkait dengan gesekan antar penumpang atau dengan petugas, sejauh ini sih tidak ada ya, karena mereka juga memahami apa yang menjadi kewajiban untuk datang ke suatu negara. Seperti halnya kita aja ke luar negeri, kita pun tunduk terhadap peraturan yang ada di negara tersebut. Oke. Sejauh mana optimisme layanan ini bisa berjalan dengan lancar sampai ke depannya, Bang Abdurrahman? Terima kasih, tentu kami sangat optimis, apalagi karena sudah mencoba sendiri ya. Sebelum penerapan 1 Oktober ini, untuk imigrasi Pontianak sudah kami terapkan sebelumnya. Jadi kami juga sudah uji coba pada saat awal pemberangkatan internasional, dan sampai saat ini alhamdulillah sangat berjalan dengan baik. Pemerintah juga terus mendukung kami. Kami juga berterima kasih ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi terus sangat membantu, dan Angkasa Pura
sangat membantu CIQ di sini bekerja terkait penerbangan internasional ini. Jadi ini khusus bagi mereka yang berada di luar negeri ingin datang ke Ya, Indonesia. Seperti betul. itu. Jadi memang cukup mendownload tadi ya. download atau bisa lewat website All Indonesia, isi 3 hari sebelum keberangkatan atau pada saat hari keberangkatan. Jika misalnya memang lupa, pada saat kedatangan pun di Pontianak masih bisa diisi sebelum ke pemeriksaan keimigrasian. Oke. Nah, Bang Sangat Yusuf, mudah. sejauh ini yang paling banyak datang ke Kalbar wisatawan atau pelaku perjalanan dari mana sih, Bang? Ada dari Malaysia, kemudian ada juga Cina kita dapatkan, kemudian ada juga India, ada juga kita pernah Jerman kalau nggak salah. Tetapi itu pun mungkin dia yang bermukim di Malaysia seperti itu ya. Sejauh ini kebanyakan dari Malaysia. Dari Malaysia. Dan sejauh ini juga ya beberapa waktu terakhir dari tanggal 1, apakah mereka juga terlihat ini sudah bisa menggunakan All Indonesia? Iya, mereka dari petugas penerbangan yang ada di Malaysia pada saat sebelum di sana mereka, juga ada ya? dari mereka di sana juga kita minta seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita kan ada grup ya gitu, kita disampaikan minta barcode-nya itu dipasang pada saat check-in di sana. Oh, jadi tidak hanya di Bandara Supadio tapi di sana juga ada ya? Pada saat mereka check-in itu juga pihak penerbangan juga sudah kita beritahu bahwa untuk mengisi All Indonesia. Pada saat sosialisasi langsung juga kita mengundang pihak penerbangan untuk mengisi All Indonesia. Oke. Nah, selain di Indonesia sendiri, pantauan, bagaimana sebenarnya di negara lain? Apakah juga menerapkan hal seperti ini? Ya, kalau di negara lain juga sebetulnya kan ada juga yang seperti ini. Seperti kita kalau ke Malaysia, ke Kuching, kita juga kan mengisi kartu kedatangan by online juga seperti itu. Namun di kita ini sudah bagus ya, karena kita sudah ada di Play Store, Apple Store, dan juga kita ada jadi kalau di sana website-nya. belum ya? Kalau sejauh ini kemarin namanya masih baru link ya, kita ini barcode yang kita scan gitu. Baru barcode Ya. yang di-scan. Iya. Jadi ini aplikasi yang satu tingkat di atas seperti itu ya? Nampaknya seperti itu ya, mudah-mudahan. Baik, respon masyarakat sejauh ini seperti apa, Bang Abdurrahman? Sangat baik, Pak. Sangat baik. Jadi semua lebih mudah karena ketika mereka pun tidak paham masih ada petugas yang sangat membantu dan prosesnya sangat cepat dan Prosesnya sangat cepat dan mudah dan sangat membantu petugas di lapangan. membantu petugas di lapangan. Sejauh ini belum ada kendala berarti ya, berarti seperti yang disampaikan di awal tadi? Belum ada kendala yang berarti, masih bisa terantisipasi semua. Oke. Bagaimana sosialisasi ke depan akan terus dilakukan? Sosialisasi pasti akan terus-terusan kita lakukan terhadap masyarakat, baik itu melalui media sosial dan juga sosialisasi langsung pada saat masyarakat tersebut akan berangkat keluar. Jadi untuk mendapatkan informasi dari imigrasi bisa juga dari media sosial ya, Bang ya? Siap, betul, Ya. media sosial. Jadi ini untuk masyarakat, khususnya masyarakat Pontianak dan sekitarnya ini, untuk pertanyaan-pertanyaan, layanan pengaduan, itu kami menyiapkan hotline di 0811 5679 909. Jadi segala pertanyaan atau informasi yang ingin ditanyakan terkait keimigrasian, baik itu terkait penerbangan internasional, kedatangan dan keberangkatan, atau layanan-layanan keimigrasian yang ada di kantor imigrasi Pontianak, baik itu paspor, layanan izin tinggal, dan layanan informasi lainnya yang terkait keimigrasian. Ini 24 jam? Jam kerja. Jam kerja. Jadi jam kerja dari jam? Dari jam 8 pagi sampai pukul 16.00. Oke, ini pasti dibalas ya? Pasti dilayani. Iya. Bisa juga lewat DM di Instagram. DM di Instagram? Oke. Iya. Sudah ada adminnya ya, Bang ya? Ada, memang ada petugas khusus adminnya. Nanti untuk dijelaskan. menjawab pertanyaan masyarakat. Sejauh ini aktif seperti itu masyarakat untuk mengakses media sosial? Aktif. Bisa dilihat di Instagram kami, kanim.pontianak. Iya, luar biasa. Ini yang terus dikembangkan ya? Siap. Oke. Baik, kita sudah di akhir perbincangan kita kali ini. Abang-abang silakan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan All Indonesia dari Bang Abdurrahman. Untuk masyarakat jangan khawatir, jangan khawatir. All Indonesia ini sangat mudah diakses untuk kedatangan internasional. Jadi silahkan masyarakat berangkat dari Pontianak ke
ke Kuching dan Kuala Lumpur. Saat ini penerbangannya sudah ada dan harganya juga murah. Pelayanan cepat dan efisien. Oke, jadi siap ya? Siap. Oke, siap. Bang Yusuf silakan. Ya, jadi sebagaimana namanya ya All Indonesia, semua untuk semua. Jadi untuk gunakanlah All Indonesia untuk perjalanan yang cepat dan nyaman. Oke, terima kasih abang-abang. Ada Bang Abdurrahman, Kasih Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, dan juga Bang Yusuf, Kasih Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak sudah berbincang-bincang dengan kita kali ini. Semoga saja informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan saudara, demikian Sapa Kalbar kali ini. Semoga saja informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Raida Todi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV Independen Terpercaya.